Salah satu versi mengatakan bahwa Agus sebenarnya hanya sedang merespons pernyataan seorang pemeluk Kristen yang menghina Islam. Jadi ini semacam balas dendam. Saya tidak bisa melacak pernyataan pemeluk Kristen mana yang membuat Agus sampai merasa harus menghina kitab suci umat Kristen itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan HMC News ya, channel portal berita yang menyajikan informasi seputar dunia debat lintas agama yang tepat, cepat, akurat, dan terpercaya. Ya, masih seputar kabar Ko Agus ya. Jadi kali ini saya ingin menanggapi sebuah video yang dibuat oleh buzzer, yaitu Cokro TV ya, salah satu buzzer terbesar ya, yaitu Cokro TV. Dan video ini video dari Cokro TV ini dibuat oleh Ade Armando ya. Kita tahu di dalam Cokro TV itu banyak sekali orang-orang yang tergabung. Cokro TV adalah kumpulan beberapa orang. Dan salah satunya tentu saja adalah Ade Armando ya. Salah satu orang yang cukup terkenal. Ya, kita tahulah bagaimana sepak terjang dan juga histori dari Ade Armando. Ade Armando membuat judul ya, Agustan sakit keras karena menghina Alkitab. Ya, jadi dikatakan bahwa Ko Agus ini sakit keras apakah karena menghina Alkitab? Ya, itulah yang ingin dibahas oleh Ade Armando. Jadi Ade Armando ini menggunakan logika bahwa ada korelasi antara sakitnya Agustan dengan penghinaan kepada Alkitab. Ya, jadi dianggap ada hubungan. Ya, jadi dianggap bahwa ya, itu merupakan salah satu faktor juga gitu, karena Ade Armando melihat ada beberapa faktor dan salah satunya adalah karena penghinaan kepada Alkitab. Saya sampai bingung gitu. Kalau Ade Armando sampai ngomong seperti ini, kira-kira nih, menurut teman-teman, sebenarnya ya apakah Ade Armando meyakini bahwa Tuhan ya yang benar itu adalah Tuhan yang mana gitu? Ya, teman-teman bisa dapat ya poinnya. Dan supaya lebih jelas ya, kita putarkan dulu videonya Ade Armando. Dan bagi teman-teman ya, walaupun kalian tidak suka dengan Ade Armando, ya walaupun ada yang tidak suka, mohon ditonton dulu, dicermati baik-baik, ya benar-benar didengarkan. Ya, benar-benar didengarkan. Baru kalian bisa dapat poinnya. Kalau kalian main skip-skip, ya tentu saja nanti nggak dapat. Ya, jadi walaupun kalian tidak suka, saya mohon coba didengarkan dulu, ya nanti baru kita tanggapi, ya dan saya coba berikan tanggapan dari sudut pandang saya, dan bisa jadi teman-teman memiliki sudut pandang yang berbeda. Cara saya menanggapi sama cara kalian menanggapi bisa jadi berbeda. Itulah indahnya, ya kita berdiskusi, kita sama-sama belajar, kita sama-sama melihat suatu masalah dari sudut pandang yang berbeda-beda, sehingga nanti kita bisa saling istilahnya apa ya, saling ngobrol, ya, saling memberikan pendapat sehingga kita mendapatkan gambaran yang lebih luas. Mari kita nonton dulu ya sebelum kita tanggapi. Istilah mu'alaf kembali ramai terdengar, dan lagi-lagi tidak dalam konotasi positif. Ini menyangkut seorang mu'alaf bernama Agustan. Dia ini konon mantan pendeta yang masuk Islam beberapa tahun yang lalu. Sayangnya setelah masuk Islam, ia sering melecehkan agama lamanya, Kristen. Dan kali ini tindakannya sudah sangat keterlaluan. Dia membuat video yang seolah menantang Tuhan. Agus menyatakan ingin bereksperimen. Dia bilang, apa yang akan terjadi pada dirinya ya kalau dia meletakkan Alkitab di pantatnya? Bukan itu saja, dia juga kentut di depan Alkitab. Dia bilang dia ingin tahu apakah Tuhan akan menghukumnya. Apakah dia akan mati dalam waktu 1 bulan, tanyanya. Yang dilakukan Agus jelas-jelas adalah penghinaan tiada tara. Dengan melakukan itu, dia agaknya ingin mengatakan bahwa Alkitab bukan ciptaan Tuhan. Logika dia, kalau Alkitab memang ciptaan Tuhan, pasti Tuhan akan marah kalau Alkitab dikentuti. Karena itu, dia seolah menantang Tuhan. Kenapa Agus melakukan itu? Nggak jelas juga sih.
Salah satu versi mengatakan bahwa Agus sebenarnya hanya sedang merespons pernyataan seorang pemeluk Kristen yang menghina Islam. Jadi ini semacam balas dendam. Saya tidak bisa melacak pernyataan pemeluk Kristen mana yang membuat Agus sampai merasa harus menghina kitab suci umat Kristen itu. Yang jelas, Agus dengan sengaja menghina Kristen. Tapi yang menarik adalah apa yang terjadi kemudian. Tiba-tiba saja tersiar kabar bahwa Agus sakit keras. Ada berbagai video yang menunjukkan bagaimana Agus terbaring dalam kondisi tak berdaya di rumahnya. Dari tanda-tanda fisiknya, ia seperti terkena stroke. Sebagian orang dengan sinis bilang, jangankan sebulan, baru beberapa hari saja setelah ia mengumumkan penghinaannya terhadap Alkitab, ia sudah terkena stroke. Pertanyaannya, apakah memang sakitnya Agus terjadi karena sikap menantangnya itu? Jawabannya tergantung. Anda menggunakan pendekatan rasional atau spiritual dan supranatural. Kalau jawaban rasionalnya ya Agus memang sakit karena kondisi kesehatannya memburuk. Kabarnya ini bukan pertama kali dia terkena stroke. Setahun lalu pun dia sudah menderita semacam tanda-tanda stroke. Agus sendiri terkenal sebagai pekerja keras yang seringkali tidak cukup istirahat. Dalam videonya dia juga bercerita tentang nasihat dokter yang memintanya untuk tidak memaksakan diri. Orang yang sudah terkena stroke kan memang bisa berulang stroke-nya kalau dia tidak menjaga diri. Jadi ya normal-normal saja. Tapi kita juga bisa melihatnya dari sisi spiritual, hubungan dengan Tuhan. Agus sendiri kan tentu bicara dengan asumsi Tuhan memang ada dan mengintervensi kehidupan manusia. Dia terkesan meminta jawaban apakah Alkitab memang adalah buku yang sesat. Dengan kata lain, Agus menunggu jawaban. Agus memang memberi tantangan yang lebih dramatis. Kalau Tuhan tidak berkenan, maka matikanlah Agus dalam 30 hari. Ternyata, Tuhan yang dipercaya Agus tidak mengambil nyawanya. Tapi Tuhan memberi jawaban, kalau bukan peringatan. Mungkin bukan hukuman, tapi peringatan. Tentu saja ini multitafsir. Tapi salah satu peringatan yang masuk akal adalah Tuhan tidak suka kalau Alkitab dilecehkan seperti itu. Dan ini tentunya bisa menjadi peringatan penting bagi Agus dan para mu'alaf lainnya. Ya ini penting karena Agustan memang sering menghina Kristen. Dia misalnya menyebut pemeluk Kristen sebagai penyembah bani kolor, penyembah bangkai. Dia mengatakan otak orang Kristen senantiasa error. Dia bilang sebaik-baiknya umat Kristen, mereka tidak lebih dari babi haram dan anjing-anjing pincang. Dia bahkan menganggap orang-orang Kristen yang misalnya merana karena tidak boleh mendirikan gereja, sebenarnya hanya playing victim untuk membangkitkan simpati. Dia juga menyatakan orang-orang Islam yang membela orang Kristen adalah orang somplak. Jadi di dalam hatinya memang ada kebencian terhadap umat Kristen. Dan kalau sekarang dia terkena stroke setelah menghina Alkitab, itu saya percaya adalah peringatan yang memang datang dari Tuhan. Agus selayaknya sadar bahwa Tuhan ingin memberitahu sesuatu. Apakah ini berdampak pada cara Agustan berdakwah? Saya harapkan begitu. Masalahnya memang ada begitu banyak mu'alaf yang terkenal karena menjelek-jelekan agama lamanya, terutama Kristen. Salah seorang yang paling terkenal adalah Yahya Waloni. Sebagaimana Agus, Yahya juga mengaku mantan pendeta. Omongannya baru bisa direm setelah ia sempat dipenjara 5 bulan karena penghinaannya terhadap Kristen. Atau juga Ustazah Irena Handono. Dia mengaku mantan biarawati. Dalam ceramahnya dia juga suka sekali menjelek-jelekan Kristen. Para mu'alaf semacam ini adalah kumpulan orang-orang yang membahayakan persaudaraan kita sebagai satu bangsa. Nah, dalam hal ini, Agustan mungkin perlu belajar dari putrinya, Zeldia. Gadis ini nampak sangat sayang pada ayahnya. Ketika Agus sakit, Zeldia yang merawatnya. Tapi yang penting, Zeldia ini beragama Kristen. Dia adalah putri dari pernikahan Agus pertama. Agus berpisah dengan ibu Zeldia sejak Agus menjadi mu'alaf. Agus terlihat berharap sekali Zeldia mengikuti jejaknya masuk Islam. Ada sebuah video yang menampilkan Agus dan putrinya ini bercakap-cakap. Dalam percakapan itu Agus bilang bahwa jutaan orang Indonesia mendoakan agar Zeldia masuk Islam. Agus menyatakan kalau Zeldia masuk Islam, dia akan membuat pesta besar. Bahkan Agus mencecar keyakinan Zeldia tentang Tuhan Yesus. Tapi dengan santun, gadis cantik ini selalu menolak permintaan ayahnya. Dan Zeldia dengan penuh hormat menyatakan bahwa dia tetap mendoakan sang ayah tetap dengan keyakinannya, tapi berkurang marah-marahnya. Zeldia ini sangat mengagumkan.
Saya berharap Agustan mau belajar dari sang putri. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat bangsa ini akan selamat. Ya, teman-teman sudah saksikan ya. Jadi, kira-kira apa poin yang bisa teman-teman dapatkan dari video penyampaian Ade Armando ini? Ya, yang pertama, kalau menurut saya ya, ini menurut saya, ada beberapa hal yang cukup aneh menurut saya. Ya, menurut saya ini ada beberapa hal yang aneh. Yang pertama, ya, Ade Armando mengakui, ada pengakuan Ade Armando bahwa sakit yang dialami Ko Agus ini murni ya, murni itu juga ada hubungannya dengan penghinaan kepada Alkitab. Jadi dia membuat dua alasan, tapi yang ditekankan itu adalah yang kedua. Yang pertama dia bilang ya mungkin karena tidak menjaga kesehatan seperti yang disampaikan sama Ko Agus. Karena dia bekerja terlalu keras, terus punya riwayat sakit jantung, ya itu dijadikan alasan pertama memang, tapi itu yang tidak begitu dijelaskan. Penekanan Ade Armando adalah di poin kedua, yaitu secara spiritual. Ya, jadi Ade Armando mengatakan bahwa iya, ini adalah teguran dari Tuhan kepada Ko Agustan. Bagi Ade Armando, dia lebih mempercayai alasan yang kedua. Sehingga ini membuat orang bertanya-tanya, sebenarnya Ade Armando ini imannya apa sih? Islamkah? Ateiskah? Kristenkah? KTP orang bisa A, iman bisa jadi B. KC, KTP-nya Islam, tetapi iman dia Kristen. Jadi, kadang-kadang kita nggak bisa menilai seseorang itu hanya berdasarkan KTP ataupun cover luarnya saja. Secara penampilan, ya kita nggak bisa nilai. Jadi balik lagi, masalah imannya si Ade Armando ini apa, yaitu urusan dia pribadi lah. Tetapi dari pernyataan-pernyataan dia, ya kita bisa sedikit ya menyimpulkan bahwa iya teman kita satu ini memang agak berbeda. Ya, Ade Armando ini memang agak sedikit berbeda kan. Dan ada beberapa hal yang teman-teman harus perhatikan ya. Jadi di sini Ade Armando mengatakan bahwa dia tidak bisa melacak sebenarnya orang Kristen mana yang duluan menghina Quran, yang duluan menghina agama Islam, sehingga Ko Agustan ini membuat video tantangan tersebut. Ya. Jadi Ade Armando mengakui bahwa ada orang Kristen yang melakukannya duluan, tetapi dia tidak bisa menemukannya. Dia tidak bisa melacak. Tetapi Ade Armando mengetahui kabar tersebut. Ada orang Kristen yang duluan melakukannya, sehingga Ko Agus melakukan pembalasan, kan seperti itu. Ya, ada pengakuannya. Saya cukup bingung gitu. Ya, saya cukup bingung dengan timnya Cokro TV yang tidak bisa menemukan ataupun melacak orang Kristen tersebut. Yang pertama, kenapa saya bilang saya bingung? Cokro TV adalah media besar, kawan-kawan. Dengan budget yang lumayan besar kalau dibandingkan dengan channel-channel ya yang sekelas kita. Cokro TV adalah kelasnya perusahaan, kawan-kawan. Ada timnya. Jadi, ini bukan dikelola oleh Ade Armando, ya, dan kawan-kawan yang enggak. Ya, ini bukan media yang hanya mereka kelola, tapi ada tim. Ada tim ya, ada tim editor, ada tim marketing, ada yang bagian nyari data kan gitu. Lengkap timnya. Jadi saya agak bingung gitu, kenapa channel tanpa ragi yang begitu besar, dia nggak bisa temukan. Karena yang dilakukan sama Ko Agus ini adalah merespon video yang dibuat oleh Tanpa Ragi. Dan nama Tanpa Ragi pun disebutkan sama Ko Agus. Ada disebutkan. Sehingga sebenarnya cukup gampang, tinggal di search Tanpa Ragi. Ataupun ya tinggal dicari informasi tersebut. Ini Agustan ya sebenarnya sedang merespon video siapa. Sehingga ini menimbulkan pertanyaan bagi saya. Ade Armando dan Cokro TV itu benaran tidak bisa menemukan atau pura-pura tidak tahu. Kalau memang tidak bisa menemukan, ya
saya bantu. Lewat video ini saya bantu. Karena kalau saya lihat dari tampilan foto-foto yang ditampilkan Cokro TV ya, foto-foto dari Ko Agus, terus foto anaknya, itu Cokro TV sudah melakukan riset. Karena foto-foto tersebut bukan diambil dari channelnya Ko Agus. Ada beberapa foto itu dari tempat saya. Ya, ada beberapa foto tersebut itu adalah thumbnail dan foto yang ada di channel saya. Termasuk yang foto Ko Agus sedang dipijit ya. Itu adalah foto dari tempat saya kan begitu. Sehingga di sini saya coba membantu lah. Ya, saya bantu Cokro TV agar dia tahu ya bahwa Ko Agus itu merespon seorang yang bernama Tan Paragi yang membuat video serupa, melakukan tantangan kepada Allah. Ya, Anda boleh pelajari video tersebut. Oke, saya tampilkan ya. Jadi kalau teman-teman lihat ini ya, ini foto diambil dari tempat saya, kawan-kawan. Ini Bang Handi soalnya. Ya. Ini foto saya, tidak ada yang lain yang punya. Kan gitu. Ini Bang Handi, ini saat Bang Handi sedang memijat Ko Agus. Ya, sekaligus mendoakan Ko Agus. Begitu juga dengan foto-foto lainnya ya, seperti ini. Kalau dilihat dari gayanya, ini punyanya Didit Yuli nampaknya. Ya, karena setiap orang itu kan punya style thumbnail masing-masing ya. Terus foto-foto lainnya, dan ada lagi ya, ini ya, teman-teman bisa lihat. Jadi, kalau kita lihat tim Cokro TV ini cukup kuat lah. Dan saya rasa diisi oleh orang-orang yang lumayan bagus gitu ya. Nggak mungkin bukan bukan kelas kaleng-kaleng gitu. Bukan kelas kaleng-kaleng. Dari narasi-narasi mereka saja udah jelas ini dipersiapkan. Semua video-video di Cokro TV itu benar-benar dipersiapkan dengan matang. Skripnya ditulis, naskahnya ditulis, sehingga nggak asal ngomong, bukan spontanitas. Tetapi semua memang sudah disetting. Cukup disayangkan ya, mereka tidak bisa menemukan channel-channel Kristen yang melakukan hujatan-hujatan kepada Islam. Untuk itu saya bantu. Ya, saya perkenalkan buat Cokro TV dan semoga mereka menonton video ini. Ya, karena dia ada nonton saya juga kalau saya lihat ya. Jadi ini adalah video Tan Paragi. Ya, ini adalah video yang dibuat oleh Tan Paragi tersebut menantang Allah Subhanahu wa taala untuk mengazabnya sebelum tahun 2022 berakhir. Anda silakan baca di judulnya ya. Walaupun di thumbnailnya, di gambarnya dia tulis semoga Tan Paragi segera diazab. Tetapi Anda boleh cek isinya, Anda baca saja judulnya juga sudah tahu. Terus ada satu hal lagi ya yang menurut saya kurang fair dilakukan oleh Cokro TV dengan mengatakan bahwa kenapa banyak sentimen gitu kan kepada orang Kristen. Padahal kalau kita lihat benar-benar ya, yang dilakukan umat muslim ini kan reaksi. Ya. Reaksi dari aksi yang dilakukan oleh orang-orang. Siapa yang melakukan itu? Ya kalian bisa lihat. Ada Paul Jang ya, ada Saifuddin Ibrahim, dan saya rasa kedua nama tersebut tidak mungkin tidak dikenal oleh timnya Cokro TV. Kalau mereka bilang nggak kenal, itu udah kelewatan. Karena mereka pun pernah membahas Saifuddin Ibrahim ya. Cokro TV juga pernah buat video tentang Saifuddin Ibrahim. Jadi kalau mereka nggak kenal, ini kelewatan. Nggak ada lagi alasan mereka untuk menyangkal tidak kenal. Kalian tahu sendiri bagaimana hujatan-hujatan itu dibuat oleh Paul Jang, Saifuddin Ibrahim, ya, dari luar negeri, dan itu diikuti oleh banyak orang. Nah, karena saya menghargai teman-teman yang muslim, apalagi yang sudah menulis komentar, semoga saya diazab, jadi sekarang saya ingin membantu teman-teman, supaya teman-teman tidak usah nunggu sesuatu yang tidak jelas. Karena, saya ingin melakukan sebuah eksperimen rohani untuk teman-teman. Menurut Al-Quran Surah 45 ayat 9-11, orang yang mengolok-olok ayat Al-Quran akan diazab oleh Allah SWT. Dan menurut teman-teman yang minta saya diazab, saya mengolok-olok ayat Al-Quran. Jadi, jika Al-Quran Surah 45 ayat 9-11 itu benar, seharusnya saya diazab oleh Allah SWT kan?
Nah, kita akan membuktikan apakah Al-Quran Surah 45 ayat 9-11 itu benar. Tetapi, pertanyaannya, kapan? Seperti yang kita lihat, Al-Quran Surah 45 ayat 9-11 tidak jelas. Makanya ditambahkan banyak dalam kurung oleh manusia supaya jelas. Walaupun sudah ditambahkan banyak dalam kurung oleh penerjemah Al-Quran, masih tidak jelas kapan Allah SWT akan mengazab. Hal ini bisa menimbulkan bias. Sebenarnya tidak diazab, tetapi disangka diazab karena tidak ada rentang waktu. Jadi, karena Allah SWT tidak menurunkan ayat dengan jelas dan sempurna, sekarang saya bantu Allah SWT supaya lebih jelas dan lebih sempurna. Apa yang saya lakukan ini mirip seperti para penerjemah Al-Quran yang membantu Allah SWT dengan menyelipkan kata-kata di dalam tanda kurung supaya ayat Al-Quran lebih jelas dan lebih sempurna. Jadi begini, video ini saya publikasi pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 pukul 6 WIB. Dan saya berikan Allah SWT waktu untuk mengazab saya sampai 1 Januari 2023 pukul 00 WIB. Jadi, saya berikan Allah SWT waktu untuk mengazab saya selama 1 bulan penuh sampai tahun 2022 berakhir. Saya akan live pada tanggal 31 Desember 2022, kira-kira mulai jam 10 malam, sampai tanggal 1 Januari 2023, kira-kira jam 1 pagi. Kalau saya meninggal sebelum tahun 2022 berakhir, berarti saya diazab oleh Allah SWT. Jadi, silakan teman-teman berkoar-koar bahwa saya diazab oleh Allah SWT. Tetapi, kalau saya tidak meninggal setelah masuk tahun 2023, berarti saya tidak diazab oleh Allah SWT. Jadi, jangan pernah ada yang berkata bahwa saya diazab oleh Allah SWT. Menurut saya, ini cukup fair. Masa Allah SWT tidak mampu mengazab saya dalam waktu 1 bulan kan? Saya tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Mungkin aja besok saya mati. Katanya hidup di tangan Tuhan kan? Jadi, eksperimen ini tidak mungkin saya rekayasa. Saya publikasi video ini pada tanggal 30 November 2022 jam 6 pagi. Dan itu tercatat di YouTube. Saya tidak mungkin memanipulasi mundur tanggal publikasi di YouTube. Dan jika saya masih hidup sampai tahun 2022 berakhir, berarti Allah SWT memang tidak mampu mengazab saya. Kalau teman-teman bingung kenapa Allah SWT tidak mengazab saya, bagi saya jawabannya adalah karena Allah SWT memang bukan Tuhan. Allah SWT tidak punya kemampuan untuk melawan musuh-musuhnya sendiri. Contohnya, ada sang penggugat. Anda bisa baca ya. Nabi Sange, ayat Sange. Islam penerus agama jin. Ya. Muhammad mengaku nabi palsu. Dan masih banyak lagi. Ya. Masih banyak video-videonya yang kalau kita buka isinya itu luar biasa sekali, kawan-kawan. Luar biasa sekali. Ya, warisan si nabi. Ya. Nih. Terus ada lagi Al-Hayat Indonesia. Ya. Muhammad Nabi Cabul lahir 4 tahun setelah bapaknya mati. Cekidot. Luar biasa, kawan-kawan. Dan banyak sekali video-videonya. Jadi kalau sampai nggak tahu, saya juga bingung gitu. Apakah timnya yang istilahnya nggak bisa menemukan atau pura-pura nggak tahu? Nah, ini kan serba salah. Tetapi nggak apa-apa lah. Kita berpikiran positif bahwa mungkin mereka tidak menemukan, ya sehingga ya udahlah kita bantu. Kita bantu. Ya, jadi kalau tim Cokro TV menonton ini, silakan Anda lakukan riset. Ya, Anda lakukan riset sehingga konten-konten yang ditampilkan di Cokro TV itu agak netral lah gitu kan. Jangan terlalu berat sebelah gitu. Kalaupun mau berat sebelah ya jangan ketara sekali. Ini kan terlalu ketara. Sehingga kita perlu mempertanyakan sebenarnya iman kalian ini apa gitu. Iman orang-orang yang ada di Cokro TV ini apa? Mengapa sebegitu anti kepada Islam? Ya. Kenapa begitu sentimen gitu dengan yang namanya Islam ini?
Jadi saya agak bingung gitu ya. Padahal secara KTP mereka ini kan Islam banyak kan. Kalau masalah di tim-timnya saya nggak tahu ya. Timnya di Cokro TV itu agamanya apa saya nggak tahu. Tapi di sini saya cuma meminta ya agar lebih adil lah dalam membuat berita. Itu kan. Kita kembali ke video tadi ya yang kita tanggapi. Sekali lagi saya katakan, ya mungkin Ko Agus itu tipikal yang sangat keras. Dari cara bicaranya, konten-konten yang dihadirkan. Tetapi itu semua juga ada sebabnya. Ya, ada sebabnya kawan-kawan. Jadi tidak mungkin ada asap tanpa api. Ada pernyataan Ade Armando yang saya rasa cukup aneh ya. Dan teman-teman coba pikirkan. Ade Armando mengatakan bahwa Ko Agus sangat membenci Kristen. Ya, Ko Agus benci dengan Kristen. Sedangkan saudara-saudara Ko Agus itu Kristen, bahkan anak perempuannya, Gelda, itu adalah Kristen. Apakah Ko Agus membenci anak perempuannya? Karena kalau Ko Agus benci Kristen, otomatis Ko Agus membenci anak perempuannya juga dong. Betul tidak? Kristen itu bukan personal gitu kan, bukan oh saya benci dengan Jokowi, artinya saya benci hanya dengan Jokowi doang, bukan sama pendukung Jokowi. Kristen itu adalah agama. Jadi kalau benci Kristen, artinya benci dengan semua yang berhubungan dengan Kristen, apalagi orang-orangnya. Jelda, anak perempuannya itu Kristen. Saudara-saudara Ko Agus itu Kristen. Apakah masuk akal tidak menurut teman-teman? Ko Agus benci dengan anak perempuannya. Terus dibilang Ko Agus harus belajar dengan anak perempuannya. Ya, sama-sama belajar lah. Ya, sama-sama belajar. Jadi, mungkin secara emosional Jelda ya, dia nggak emosional, itu satu hal yang bagus. Ya, tetapi masih banyak lah yang istilahnya Jelda tuh harus pelajari juga. Ya, Jelda tuh harus mengetahuinya juga. Jadi di sini Cokro TV mungkin harus lebih menggali ya tentang informasi-informasi seputar Ko Agus ya. Karena saya lihat masih sangat dangkal. Ya, karena nggak sesimpel itu gitu. Ko Agus itu ngomong ya dia ada dasar loh. Terlepas dari teman-teman Kristen bilang oh itu kepahitan dan bla bla bla. Ya nggak masalah. Tetapi ada hal yang Ko Agus ketahui kalian nggak ketahui kan begitu. Ada informasi-informasi yang mungkin kalian nggak tahu. Untuk itu cobalah gali lebih dalam. Kalau bicara kebencian, ya kalau memang Ko Agus benci nggak mungkin dia bisa tinggal dengan anaknya. Ada orang tua yang istilahnya sama anaknya ya, itu ribut. Anak sama bapak ributnya luar biasa, benar-benar itu udah saling benci. Saling bencinya sampai gimana? Ya sampai nggak tinggal bareng, nggak ngomong bareng, bukan nggak ngomong bareng, nggak pernah ngomong lagi. Ya nggak pernah mau ngomong lagi, nggak pernah mau tegur sapa lagi. Itu benci. Itu benaran ada. Walaupun mereka adalah ayah dan anak. Banyak kita lihat ya, anak dan bapak itu benar-benar putus hubungan, nggak mau ngomong. Sampai waktu yang cukup lama. Itu baru benaran benci. Tapi kalau Ko Agus sama Jelda, nggak ada. Jelda sendiri sangat mencintai Ko Agus. Itulah dia lebih memilih sama Ko Agus dibandingkan dengan ibunya. Ya, buat Cokro TV, silakan dicek. Anak Ko Agus ada dua. Yang satu ikut mamanya, satu ikut Ko Agus. Anak perempuannya sendiri mengakui bahwa Ko Agus berubah menjadi lebih baik sejak dia mualaf. Kalau dibandingkan dengan dulu ya. Walaupun masih jauh lah dari kata sempurna, ya masih jauh lah dari yang kita harapkan kan seperti itu. Tetapi namanya juga manusia itu berproses. Ya, manusia itu berproses. Jadi orang tuh punya punya cerita hidup yang berbeda-beda. Orang yang pernah punya trauma, ya, orang yang punya trauma tuh nggak mungkin gampang berbaur dibandingkan dengan orang yang normal. Jadi contoh nih, ada dua orang nih. Ada dua orang murid baru. Yang satu murid baru ini dulunya di sekolah lamanya tuh dibully. Ya, dia di sekolah lamanya tuh dibully habis-habisan. Jadi begitu dia masuk ke sekolah barunya,
dia agak susah untuk berbaur dengan teman-teman barunya ini. Dia masih takut gitu. Ada ketakutan. Nanti baru satu persatu ada yang mendekati dia ya, baru mungkin dia bisa membuka hati, bisa membuka diri gitu kan, dekat dengan beberapa orang, pelan-pelan nanti baru bisa pulih. Beda dengan orang yang normal begitu masuk ya mungkin dia bisa langsung dekat sama semua orang. Jadi kita harus memaklumi hal tersebut. Itulah yang membuat manusia ini indah, ya, keberagaman ini. Kita punya masing-masing cara berpikir, masing-masing punya historinya masing-masing. Itulah kita harus menggali lebih dalam. Saya memaklumi gitu apa yang dilakukan sama Cokro TV ya, dan saya harap Cokro TV juga memaklumi apa yang terjadi. Kenapa Ade Armando bisa seperti ini? Ya mungkin dia punya histori. Ya, mungkin dia punya histori gitu kan, dengan Islamnya, dengan orang-orang yang menurut dia ya punya pandangan berbeda dengan dirinya. Jadi setiap orang punya ceritanya, dan cerita itulah yang membentuk dirinya sekarang. Sekali lagi ya, saya tidak mau mengatakan bahwa oh yang dilakukan ini bla 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 bla. Enggak. Masalah salah dan benar itu ranahnya Tuhan dan ranahnya hukum kalau secara hukum ya. Dan biarkan penegak hukum yang mengurus, bukan saya. Tetapi di sini saya ingin katakan ya, kalau kita ingin damai, ya, kita ingin ada kedamaian di antara kita, narasi yang harus kita bangun adalah bagaimana narasi untuk membangun bangsa ini, untuk merangkul orang lain, bukan malah membuat tembok pemisah dengan orang lain dengan mengatakan orang lain ini berbeda, maka dia berbahaya. Nggak bisa seperti itu, kawan-kawan. Kalau memang Cokro TV ingin Indonesia lebih baik, maka yang harus dia lakukan adalah bagaimana merangkul orang tersebut. Bukan malah membuat jurang pemisah terus mengatakan orang ini nggak baik, singkirkan dia. Bukan seperti itu, kawan-kawan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dimengerti oleh teman-teman semua ya. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua. Semoga ya adalah nilai yang kalian ambil dari apa yang saya sampaikan ya. Karena ini cukup berat ya, cukup berat diskusinya. Dan saya harap kalian bisa dapat hikmahnya. Dan bagi teman-teman yang punya pendapat berbeda, silakan ditulis di kolom komentar. Ya, kita sama-sama bedah dan kita sama-sama belajar. Makasih buat teman-teman semua. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.